Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Fahri. Nah, di video kali ini kita akan membahas satu soal yang ya bisa dikatakan cukup sering lah akan kalian temui ketika membahas materi tentang kesetimbangan benda tegak. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana bentuk soalnya. Nah, di sini ada batang. Kita punya batang AB nih, panjangnya 2 meter, beratnya 100 Newton. Oke. Nah, batang ini kemudian dihubungkan dengan engsel di ujung A. Nah, di ujung B-nya, yaitu di sini, dia digantungi dengan beban, ya, beban B yang beratnya itu 50 Newton. Nah, gambar seperti ini sebenarnya sering nih kita temuin di kehidupan sehari-hari. Kalian bisa lihat ini di papan iklan ya, seperti itu, atau di lampu lalu lintas. Nah, gambar seperti ini kan sering dilihat, ada batang, ada tali ngiketin, terus ada beban. Nah, kita diminta di soal ini adalah menentukan gaya tegangan tali T dan gaya pada engsel. Oke, kita akan jawab soal ini dengan menggunakan konsep kesetimbangan. Bagaimana caranya? Langsung saja kita lihat. Nah, sebaiknya kalau untuk yang belum terbiasa, kita catat dulu nih apa aja poin-poin yang tadi diinfokan di soal, ya kan? Pada soal tadi diketahui panjang batangnya 2 meter, berat batangnya 100 Newton, ya kan? Kemudian ada berat bebannya juga diketahui yang di ujung B tadi itu 50 Newton, dan sudut antara tali dan batangnya 45 derajat. Pada soal ini ditanyain adalah tegangan tali T dan gaya pada engsel, kita simbolin aja F, ya kan? Nah, tadi saya sampaikan bahwa konsep ini, soal ini kita bisa jawab dengan konsep kesetimbangan, ya kan? Supaya talinya tidak putus, maka berlaku konsep kesetimbangan. Kalau konsepnya itu kesetimbangan, persamaan yang berlaku hanya seperti ini, yaitu sigma torsi sama dengan 0 dan sigma F-nya juga harus sama dengan 0. Cuma itu aja. Ya, jadi persamaan yang kita gunakan akan sangat simpel. Tapi sebelum menggunakan persamaan ini, sebaiknya kita gambarkan dulu nih gaya-gaya yang bekerja pada sistemnya seperti apa. Kurang lebih seperti ini ya, gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Ada pertama, tentu saja di sini bisa kita lihat karena ada tali, ada tegangan tali dong, ya kan? Tegangan talinya tadi kita simbolkan T saja ya. Di sini T. Karena dia membentuk sudut, kita bisa proyeksikan dia ke dua sumbu, yaitu sumbu Y yang tegak lurus terhadap batang 4 T sin 45 derajat ya, karena sudutnya di sini. Kemudian ke sumbu X-nya T cos 45 derajat. Kemudian tadi ada berat beban ya, W ke bawah, dan ada berat batang. Nah, berat batangnya juga WB. Nah, di sini menggambarkannya untuk batang homogen, berat batangnya harus mengambilnya di tengah-tengah ya, ingat. Kemudian di sini juga ada gaya pada engsel ya. Gaya pada engsel ini ada dua sumbu dong ya, di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, pertama tadi kita diminta untuk menentukan tegangan tali. Nah, triknya di sini kalian harus hati-hati ya. Kan di sini cukup banyak nih gaya-gaya. Tentu saja akan agak lumayan ribet juga ya kalau terlalu banyak gaya yang harus ditinjau torsinya. Jadi triknya kalian ambil titik yang torsinya itu titik itu punya banyak gaya yang melewatinya. Di sini adalah titik A ya. Jadi kita jadikan titik A ini sebagai poros. Kenapa? Karena di sini ada FY yang jelas, ada FX, terus ada T cos 45 yang melewati titik poros A ini. Otomatis ya torsinya itu sama dengan 0. Tidak perlu ditinjau nih torsi pada gaya FY, FX, dan T cos 45 ya. Jadi kalau kita ambil titik A sebagai porosnya, yang bekerja sebagai torsi itu hanya ini ya, T sin 45, W dan WB. Tapi sebelum itu sebaiknya kita tandain dulu nih, torsi itu kan besaran vektor. Jadi kita harus tandain dulu gaya-gaya 3 buah gaya ini akan memutar batang ini kira-kira searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kita lihat ini, untuk T sin 45 batangnya akan ditarik ke atas, seolah-olah ini akan berputar pasti berlawanan jarum jam ya. Kalau berlawanan jarum jam, kita tandain dia positif misalkan. Ini boleh berkebalikan ya. Nah, kemudian kalau dia searah jarum jam, tentu lawannya ya. Kalau searah jarum jam jadi negatif. Ini juga pasti searah jarum jam, jadi negatif juga. Otomatis kalau gitu torsi-torsinya adalah, nah yang pertama ya tadi ya, gaya dikali dengan gayanya, jadi T dikali L. Jarak dari gaya ini ke poros itu adalah L kan.
Kemudian W beban, ini jarak ini ke sini juga L, ke poros A itu juga L. Nah, kemudian W batang ini kan ke porosnya karena dia di tengah-tengah maka setengah L. Jadi semuanya punya L, L-nya bisa kita eliminasi, ya, kita coret saja. Jadi tinggal kita input nih angkanya, T dikali sin 45, sin 45 setengah akar 2. W-nya tadi diketahui nih 50 Newton, dikurang juga WB tadi diketahui 100 Newton. Jadi tinggal kita pindah sisi, jadi T setengah akar 2 sama dengan 150, ya. Nah, maka kita akan dapatkan tuh T-nya sebesar 150 akar 2. Ya, ini kalau bingung kayak gini caranya ya. 150, jadi T kalau kita kali silangkan, jadi 150 kali 2 per akar 2, ya kan. Jadi T sama dengan 300 per akar 2, jadi 300 per 2 akar 2. Dapatlah nih 150 akar 2 seperti yang di sini. Ya. Oke, jadi tegangan talinya nih kita udah peroleh besarnya 150 akar 2 Newton. Nah, itulah dia tali minimum supaya talinya tidak putus. Oke. Nah, bagaimana cara untuk mencari gaya pada engsel? Nah, ini lebih mudah. Kalau kita tadi udah dapatin T-nya ya sebesar 150 akar 2, tadi kita udah dapat ya, T-nya 150 akar 2 Newton. Nah, kita bisa dapetin juga nih nilai gaya F, mau itu Fx maupun Fy. Ingat tadi Bapak sampaikan bahwa pada konsep kesetimbangan, selain sigma torsi sama dengan 0, sigma F-nya juga harus sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan 0, ya sigma Fy-nya juga harus sama dengan 0. Kalau dari 3 dimensi, sigma Fz-nya juga sama dengan 0. Nah, pada sumbu X di sini hanya ada 2 gaya kan, yaitu Fx sama ini ya T cos 45 ke kanan dan positif, ke kiri negatif. Jadi di sini Fx dikurang T cos 45 sama dengan 0. Maka Fx-nya sama dengan T kali cos 45. T-nya kan tadi udah dapat tuh 150 akar 2 dikali cos 45. Cos 45 kan setengah akar 2. Dapatlah kita Fx-nya sebesar 150 Newton. Nah, untuk sumbu Y sama ya, konsepnya harus sama dengan 0 juga sigma F-nya. Nah, kalau di sumbu Y ini cukup banyak nih gaya-gayanya. Ada gaya apa aja? Pertama ada Fy. Nah, ini kita hapus dulu biar nggak ketimpa. Di sini ada Fy ya 1, kemudian ada T sin 45 2, kemudian ada Wb 3, ada W 4. Jadi ada 4 gaya. Ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi inilah ya Fy ditambah T sin 45 dikurang W dikurang WB sama dengan 0. Udah, ini tinggal input angka ya. Dapatlah Fy-nya sama dengan W tambah WB dikurang T sin 45. Nih W-nya 50, WB-nya 100 kurang T T-nya tadi 150 akar 2 ya. Kali sin 45. Sin 45 itu kan setengah akar 2, nih setengah ya. Ini kalau dihitung 150 dikurang 150, ya dapatlah kita Fy-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita udah dapat nih Fx-nya 150, Fy-nya 0. Kalau kita lihat kan di sini F nih gaya tegangan tali, gaya pada engsel. Ini kan bisa kita lihat menggunakan konsep Pitagoras aja untuk cari F-nya. Jadi F-nya sama dengan akar Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Ini 150 kuadrat tambah 0 kuadrat diakarkan. Dapatlah nih gaya pada engselnya sebesar 150 Newton ya. Jadi gaya pada engselnya adalah 150 Newton. Oke, cukup demikian ya. Jadi ingat sekali lagi, konsep pada kesetimbangan hanya berlaku 2 persamaan, yaitu sigma F-nya sama dengan 0, sigma torsinya harus sama dengan 0. Untuk menjawab soal yang berkaitan nanti dengan kesetimbangan, kalian gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja. Kalau udah digambarkan, bakal terlihat nanti apa aja gaya yang bekerja dan di mana sebaiknya kita letakkan porosnya. Oke, cukup demikian. Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan nanti ditanya di kolom komentar. Oke, cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.